ini mengingat bahwa seperti yang kami sampaikan katanya dengan hadir matahari dengan aturan baru yang kala yang sebelumnya sebenarnya cara pendidikan kita dalam memberikan belajar anak dengan aturan akademik yang sebelumnya itu secara pengalasan masalah sikap anak ini dibebaskan pengawasan dengan berbagai sanksi sehingga yang itu sekarang ini tanpa ada sanksi kami menunjukkan bersama-sama sehingga nanti bisa belajar dengan nyaman, tidak ada tekanan karena namanya sanksi itu juga tekanan secara psikis pada si pelajar tersebut. Nah, dengan ini kami juga sangat setuju, sangat menerima dengan kurikulum yang ini. Mengingat kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membuat kesepakatan belajar kita ya. Kalian nanti ingin seperti apa belajar kita? Pengen apa? Ada kesepakatan apa? Nanti kalian bisa tuliskan di ini sticky note yang pernah kita berikan. Ada 4 warna nanti sesuai dengan bacanya. Nanti kalian menuliskan kalian pengen apa? Misalnya jadi tepat waktu atau apa? Kesepakatan selama kita belajar dalam belajar di kelas ini. Paham? Saya membuat kalian tulis apa saja yang ingin kalian tulis. Nanti setelah kalian tulis, kalian tempelkan di sini. Yang kalian apa saja sih yang ingin kalian pahami dalam belajar. Oke, sekarang ini kan jadi warna hijau. Ini warna ya, maka diberikan ke temannya, kemudian kalian tulis. Ya, oke, sudah semua? Nah, kalau sudah, ini adalah kesepakatan dari kelas kita. Ya, yang belum nanti boleh dilakukan. Kemudian nanti ini belum akan coba untuk mengelompokkan. Ya, misalnya di sini ada soal dikumpulkan tepat waktu, mengumpulkan PR tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Mulyorejo, Bapak Daryan Pak SPD. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Ibu Nobika Indriati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Mulyorejo. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada hari ini Selasa 13 September 2022 kita dapat berkumpul menghadiri acara diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung
Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsipara, yang ketiga materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Novika Indriati SPD, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari saya lemparkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsipara. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin mohon berdiri. Jayalah Jeparaku, Jepara bumi Kartini kita, berkembang di seluruh dunia. Seni ungkit dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini sulu emansipasi, hantarkan Jepara mendunia.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Miliharjo kepada Bapak Daryanto SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik hidayah, inayah dan keberkahan sehingga kita sampai saat ini diberikan nikmat yang berupa kesehatan dan dapat melaksanakan tugas dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan kita aturkan kejunjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di siang hari ini, juga yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang ada satu persatu. Tidak lupa yang saya sangat hormati Bapak narasumber Pak, ini narasumber Pak Ali, Pak Ali. Saya tadi banyak acara tadi dari pagi sampai siang tadi. Ini terus ada acara diseminasi budaya musik dari Bu Novika, kegiatannya Bu Novika dalam proses guru pembedah yang begitu lama dan mungkin melelahkan dia. Ini Pak, penuh perjuangan dan berdarah-darah. Ini Bapak Ibu, karena ini sudah eranya, Jadi kurikulum yang kemarin kita pakai bukan perlahan-lahan berubah, tetapi sudah frontal berubahnya. Walaupun sementara yang berubah ini baru kelas 1 dan kelas 4, tapi nanti tahun ke depan semuanya, gitu Pak, semuanya. Jadi nanti berubah total 180 derajat sudah berubah karena eranya sudah beda. Era digital juga pendidikan era abad 21 ya katanya. Oke, Bapak Ibu, abad 21. Maka Bapak Ibu, dengan perubahan ini kita tidak usah galuh, tidak usah berkecil hati. Kita mengalir saja. Kalau kita tidak mengalir, kita mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini, kita akan teribas, akan ya, seperti ini akan terima. Seperti yang tua-tua seperti saya. Karena apa? Kemarin untuk sekolah tunggal aja surat memenuhi syarat. Jepara ini Jepara kota Bapak Ibu. Ini banyak yang tidak bisa ikut sekolah penggerak, tetapi yang kecamatan-kecamatan sekarang banyak yang lolos, termasuk teman saya seangkatan SD Bimbing Rejo sana, kepala sekolahnya Pak Cipto, karena gambarnya itu di Kudus dan sudah melaksanakan sekolah penggerak, beliaunya sekolahnya bisa lolos karena usianya adik saya selisih 2 tahun, kelahiran 67, saya 65, berarti 65 tinggal 3 tahun kurang Ibu, sehingga syarat
itu tidak boleh. Oke, jadi di Jepara ini kepala sekolah banyak yang sudah mundur. Makanya penjaringan semua ini calon-calon kasek, calon kepala sekolah. Monggo, siapa lagi? Coba ini, siapa lagi? Oke, sekarang rangkapan sudah banyak sekali. Lah saking langkahnya kepala sekolah. Lah gimana? Sudah ditunjuk jadi calon kepala sekolah, diberikan tes di sekarang BB KKP sekarang berubah. KKP sekarang berubah BBMP sudah mau tes sana, turun di jalan, di Demak turun terus keluar. Oke. Ada teman saya juga yang ikut tes di sana dari SND. Pura-pura sakit minta antar pulang, yang antar dan ikut kembali lagi. Ya, Bapak Ibu mohon, tapi Bapak Ibu ya masih mudah-mudahan masih semangat luar biasa. Mohon nanti apabila ada ini jalan kelas sekolah dengan semangat yang luar biasa, dengan rasa terpanggilnya hati mari penjenengan, saya harapkan ada durasi terus untuk kepala sekolah. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, acara ini adalah acaranya Bu Novika Yudhani dalam diseminasi budaya positif atau memberikan pengalaman, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang diperoleh dari Bu Novika Yudhani selama dalam proses pembelajaran guru penggerak ini memang betul-betul memang nanti bisa berdampak atau berimbas pada pendidikan semuanya. Yang namanya bergerak nanti bisa menggerakkan semua elemen apa yang ada di satuan pendidikan, semua satuan pendidikan. Itu semoga Bu Novika ini bisa melampaui sampai lulus dan berhasil yang terbaik, bukan hanya baik tapi terbaik. Itu yang terbaik, dan semoga nanti ada hikmahnya berdampak luas terhadap dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan SD Negeri 1 Mulyorejo, dan bisa meluas lagi ke SD Negeri 2 Mulyorejo. Itu Bapak Ibu, mungkin satu dapil satu Pak ya? Ada Novika. Oh, dapil 3. Oh, dapil 3 ada 3. Semoga setelah adanya 3 pionir-pionir ini, semoga ke depan dapil kita tambah lagi. Karena ini sudah dibuka semua lagi, sudah dibuka semua lagi yang harapan ke-8. Mari kita baca ini. Bapak, monggo Ibu yang masih masih kebul, masih anak-anak kemarin baru PPD, dilanjut lagi. Itu nanti kalau adem malah apa-apa. Ya, mumpung masih hangat, masih panas-panasnya digas terus. Ya, jangan diberi kesempatan untuk awal. Nah, melamun sih nanti yang geber terus, Mas. Oke. Ini harapan kami, itu. Dan kepada Pak Hanif selaku pengajar praktek guru penggerak, juga bisa memberikan ilmu kepada Ibu Novika ini, dan nanti semuanya akan berimbas ke
semua SD. Demikian Bapak dan Ibu, kami tidak panjang lebar melanjutkan sambutan karena dan saya juga masih ditunggu oleh tim kami yang undangannya tadi jam 10, tapi kami mundur karena kami dapat kepentingan ini karena ini juga kepentingan saya juga, sehingga saya harus menyempatkan diri untuk hadir di sini memberikan sambutan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, baik dan bermanfaat untuk semuanya. Demikian dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dan atas sambutannya. Merupakan acara inti telah hadir di tengah kita Ibu Novika Indriati SPD yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Bapak Ibu, kita beri semangat aplaus yang meriah untuk Ibu Novika Indriati SPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya kurang bersemangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti acara kami yaitu diseminasi budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman di SD Negeri 1 Mulyoharjo Jepara. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya selama mengikuti program Guru Penggerak Modul 1.4. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita ke materi, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita. Ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian diseminasi budaya positif, tanya jawab budaya positif, konklusi, penutup, dan nanti juga saya mohon untuk ada testimoni dan juga refleksi dari Bapak Ibu bersama. Baik, langsung berikutnya. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bersama membangun budaya positif di SD Negeri 1 Mulyoharjo Jepara. Materi pada pagi hari ini ada 6, yaitu 2.1 yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk materi 2.2 nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian materi di 2.3 ada keyakinan kelas. Materi 2.4 ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi 2.5 ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan materi yang terakhir 2.6 ada segitiga restitusi. Di sini saya hanya ingin sharing bersama Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalau ada masukan, ada mungkin pengalaman yang sudah berjalan selama menjadi guru, kita bisa saling bertukar pikiran dan saling sharing. Baik, sebelum kita mempelajari ini, kita akan mempelajari tentang apa sih perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran sekarang ini tuh banyak sekali mengalami perubahan. Namun sebetulnya ini merupakan salah satu filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi perubahan paradigma belajar kita sekarang ini, yang pertama kita harus mempelajari atau mengetahui apa sih kebutuhan belajar siswa. Jadi sudah tidak lagi guru itu mengatur siswa, apalagi mencetak siswa sesuai keinginan guru. Tetapi bagaimana kita tahu apa sih kebutuhan belajar siswa ini? Apakah anak ini memiliki kebutuhan dalam bidang visual, dalam bidang audio, atau kinestetik? Jadi ada anak yang dia aktif sekali. Nah itu harus kita fasilitasi. Kita harus tahu kebutuhan belajar siswa ini apa. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pembelajaran ini dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi?
Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa. Ketika ada anak yang membacanya mungkin belum lancar seperti teman-temannya, kemudian ada anak yang membacanya sudah lancar, itu harus kita bedakan perlakuan kita. Karena tugas kita ini adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa mengubah. Contohnya kita ini seperti petani, di mana ketika petani itu menanam padi, nggak bisa kita ubah jadi jagung, nggak bisa kita ubah jadi tebu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana padi ini bisa menjadi padi yang produktif, padi yang berkualitas, padi yang memiliki tingkat keunggulan. Jadi sehingga kita mengolah tanahnya, mengolah bibitnya, kita nggak bisa merubah padi ini menjadi jagung. Inilah makna dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk apa tujuannya? Agar mereka nanti bisa merdeka dalam belajar. Jadi sudah tidak ada lagi belajar sistem kolonial, ya, istilahnya sistem kolonial. Kerjakan soal 1 sampai 100 dan seterusnya. Jadi kita di kurikulum yang sekarang ini bagaimana kita membuat anak ini menjadi merdeka belajar agar nantinya menuju puncaknya yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, nah sekarang kita masuk ke materi 2.1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mencoba memperagakan ya. Ketika Bapak Ibu dengan pasangan mungkin di sebelahnya, mungkin Bu I dengan Bu Yuli, kemudian Pak Siap dengan Bu Nana dan seterusnya. Ketika Anda orang sebagai orang pertama, misal Bu I mengepalkan satu tangan, ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena itu begitu penting. Ya, benda apa saja itu ya, pokoknya begitu penting. Nah, kemudian orang kedua, Bu Yuli misalnya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Yuli tadi. Bisa dengan cara menghardik, memarahi, menggelitik mungkin ya, atau menawari dengan sejumlah uang yang besar. Nah, kira-kira ini dilakukan secara bergantian. Nanti begitu juga Bu Yuli dan Bu I bergantian. Kira-kira ini apakah Bu ini contoh sebagai Bu I ya? Apakah Bu ini membuka kepalan tangan Bu I? Tidak. Sesuatu yang sudah milik saya akan saya tinggal buat. Gitu ya. Bu Yuli sudah melakukan berbagai cara, mungkin sudah. Apakah bisa terbuka? Enggak bisa. Kalau udah digenggam orang tua, padahal kita kepo loh, itu apa itu yang digenggam? Penasaran ya Bu, itu apa ya? Jadi dengan berbagai cara tetap tidak bisa mempengaruhi Ibu I ya. Nah begitu juga sebaliknya, ketika Ibu Yuli ini yang menutup, menggenggam, Bu I mencoba untuk mempengaruhi juga tidak bisa. Nah yang bisa mempengaruhi dirinya, yang bisa mempengaruhi membuka atau tidaknya kepalan tangan, kira-kira siapa? Diri kita sendiri ya. Jadi siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol? Yaitu diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Mungkin bisa, tetapi akan berdampak di belakang nanti. Kita akan memberontak. Kita tidak menjadi diri kita sendiri dan akan ada tekanan-tekanan pada diri kita. Nah, seperti itu. Nah, inilah ya yang memegang kendali kita adalah diri kita sendiri sesuai kebutuhan. Ketika kita ingin membuka kepalan tangan kita buka. Contoh misalnya itu, misalnya Pak Arif menggenggam suatu benda yang berharga untuk istrinya. Ketika sudah berhadapan dengan istrinya akan dibuka. Tapi ketika yang dituju tadi belum sampai, mau ada yang membuka, menghardik, memukul, tidak akan terbuka karena dia yang bisa mengontrol sesuai kebutuhan dia, mau dibuka atau mau ditutup. Nah, berikutnya ini perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan ilusi kontrol dari Dr. Lilian Gleiser. Nah, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau
adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid tadi tidak punya pendirian. Kalau kita yang memberikan kontrol terus, kita yang mengatur ya seperti itu, maka itu tadi tidak akan terpenuhi kemerdekaan dalam belajar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dengan kita menggunakan kritik, menggunakan rasa bersalah, nah ini juga bisa menjadikan murid ini merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini karena sebuah paksaan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Disiplin ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru terhadap dalam menghadapi murid. Nah, sekarang ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di benak Anda? Kalau mendengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya? Mungkin Bu Rizky, disiplin itu apa ya Bu, menurut Bu Rizky? Disiplin itu patuh, taat. Disiplin itu patuh dan taat ya. Kemudian ada lagi mungkin erat kaitannya dengan apa sebuah kedisiplinan? Pasti ya. Menurut kami disiplin bisa diartikan kita mematuhi aturan yang berlaku. Mematuhi aturan yang berlaku berarti ada yang mengatur, begitu ya Pak? Ada yang mengatur sehingga kita harus mematuhi. Itu makna disiplin menurut Pak Siap dan juga Bu Rizky tadi ya. Baik, nah sekarang sebenarnya makna kata disiplin itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tadi tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan sebuah hukuman. Contoh kalau misalnya ada murid kita yang tidak memakai dasi, nah, biasanya Bu Yuli apa yang dilakukan biasanya? Menegur saja, menegur saja. Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, mungkin bagaimana Bu Junaid? Kalau ada muridnya yang tidak mengerjakan PR, Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, biasanya diberi punishment supaya tidak mengulangi perbuatannya yang tidak mengerjakan PR tersebut. ya terima kasih. Jadi memberikan punishment atau hukuman ya sama dengan ini ya. Nah, kira-kira efektif nggak ya hukuman itu sebetulnya? Karena siswa yang mendapatkan hukuman itu dia sendiri belum tentu tahu kenapa saya dihukum, ya. Dan siswa ini hanya menjalankan hukuman itu tanpa tahu kenapa sih saya kok dihukum. Ya wes, aku dihukum aja. Bahkan ada saya menemui murid saya itu karena dia kalau tidak mengerjakan PR disuruh menulis, mak saya tidak akan mengulangi lagi. Dia itu sampai punya stok. Jadi hukuman itu membuat sewaktu-waktu kalau dia itu nggak mengerjakan PR, saya udah punya cadangan udah selesai kayak gitu. Nah inilah yang harus kita ini lagi ya, anak sekarang itu semakin cerdas, jadi gurunya jangan kalah cerdas sama anaknya ya. Nah sekarang padahal ya itu sungguh berbeda antara kata disiplin dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
agar mereka dalam melaksanakan pembelajaran ini merasa senang, bahagia, nyaman, dan mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi motivasi dalam diri kita, bukan motivasi dari orang lain atau eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasi artinya kita butuh seseorang untuk menyadarkan kita agar motivasi kita, disiplin dalam diri kita itu keluar. Ya, jadi kita butuh seseorang untuk membantu kita untuk mencari jati diri kita. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri. Artinya mereka tidak karena paksaan atau tidak karena tuntutan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita, bukan motivasi ekstrinsik atau berdasarkan orang lain. Jika sudah tidak ada motivasi intrinsik, baru kita membutuhkan motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu bagaimana sih? Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini adanya sebuah kesepakatan di mana kedua belah pihak, baik yang membuat aturan atau yang melaksanakan aturan, sama-sama setuju. Jadi tidak satu pihak. Kalau misalnya kita membuat sebuah kesepakatan, kalau nanti masuk kelasnya kamu terlambat 15 menit, berarti kamu nanti istirahatnya ya terlambat 15 menit. Teman-temanmu sudah istirahat, kamu belum istirahat. Itu sebuah kesepakatan. Kalau dia menyetujui itu, artinya dia akan bertanggung jawab. Jangan sampai aku terlambat 15 menit, nanti aku istirahat itu terpotong 15 menit. Nah, dia akan berpikir sendiri. Nah, itu yang namanya sebuah kesepakatan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gianni Gosden 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa? Bu Rina yang mengajar kelas 4 dari kurikulum Merdeka. Ada berapa sih profil pelajar Pancasila itu, Bu? Yang pertama apa, Bu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bisa menciptakan siswa-siswa kita yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Kita harus bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, jadi tidak membeda-bedakan temannya, baik itu yang berambut keriting, berambut lurus, secara fisik, atau dari adat Papua mungkin, atau dari adat Bali. Kan mungkin ada ya, kita dapat murid dari pindahan dari luar kota atau luar pulau. Nah, itu termasuk berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, siswa yang mampu bekerja sama dengan teman-temannya, yang tidak memikirkan dirinya sendiri, mampu berkolaborasi. Kemudian mandiri mampu mengerjakan sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ya, ada 6 ya, Ibu. 6 profil pelajar
pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu misi kita di kurikulum Merdeka ini untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di situ sudah ada dimensi-dimensinya, bagaimana kita mewujudkan masing-masing dari dimensi profil pelajar Pancasila ini. Baik, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini materi yang kedua. Jenny Gerson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, siswa ini dia menghindari sebuah hukuman. Misalnya kita buat contoh ketika disuruh membuat praktek menggambar, tapi dia nggak bisa menggambar misalnya. Kan harusnya kita bisa memberikan pilihan yang lain, tapi tidak harus menggambar. Atau mungkin yang paling mudah ini kalau untuk matematika, biasanya rumusnya harus sama dengan guru. Nah, ini contoh di kelas 2, kelasnya Pak Sihab ya, mungkin penjumlahan berulang itu nanti kan akan membentuk konsep perkalian. Ya. 2 kali 3 itu kalau dibuat penjumlahan berulang itu bagaimana Pak Sihab yang benar? 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3. 3 tambah 3. Tapi ada loh muridnya yang menjawab 2 tambah 2 tambah 2. Kan sama-sama 6 Pak Sihab. Iya, sama. Iya, nah itulah kadang siswa ini nggak tahu maksudnya apa. Wes hampir mulai aku bisa pakai Pak Sihab. Saya nanti takut dihukum nilai 0. Wes hampir 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3. Jadi dia nggak tahu kenapa kok itu 3 tambah 3, kenapa nggak 2 tambah 2 tambah 2 gitu kan. Nah itulah ketika anak ini hanya ingin menghindari hukuman saja, dia tidak tahu tuh kenapa. Jadi dia sesekali itu harus mencoba untuk apa, out of the box, coba aku salah. Nah kira-kira Pak Sihab ini langsung dihukum, langsung dimarahi, atau dijelaskan, atau bagaimana kira-kira Pak Sihab? Diluruskan melalui penjelasan. Ya, berarti diluruskan melalui penjelasan. Nah, ini merupakan salah satu motivasi eksternal, berarti dari dalam, dari luar ya, dari penjelasan dari Pak Sihab. Sehingga dia akan memahami, oh 2 kali 3 itu 3-nya yang 2 kali, bukan 2-nya yang 3 kali. Sehingga nanti kalau ada soal berikutnya 3 kali 4, berarti yang 4-nya 3 kali, bukan 3-nya yang 4 kali, gitu ya. Ini kadang kita juga perlu pelurusan karena pernah kejadian orang tuanya yang datang ke sekolah marah-marah kok nilainya 0, padahal 3 kali 4 ya hasilnya sama dengan 12, padahal dia 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Menurut konsepnya penjumlahan berulangnya bukan begitu, 4 tambah 4 tambah 4 walaupun hasilnya sama 12. Nah ini kita juga harus bisa meluruskan kepada siswa kita, jangan kita menghadir, kita menghukum, kita mari wes pokoknya iku. Nah itu kan kadang ada guru yang begitu ya, wes pokoknya itu. Seperti pi kok bisa 22/7 itu bagaimana? Padahal yang benar itu bukan 22/7, pi itu ya 3,148 sekian. Tapi untuk memudahkan kita menggunakan 22/7. Kalau ditanya wes pokoknya itu mana? Agar malah bu guru itu rumusnya. Nah kadang kan seperti itu ya. Nah itu yang harus kita benahi, jangan sampai seperti itu. Siswa itu jadi yang manuk seperti apa ya, kerbau yang dicolok hidungnya. Dia nggak tahu mau kemana, wes sambil ngidel gurunya tapi nggak tahu arah dan tujuannya kemana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh misalnya kita para guru misalnya besok ada pelatihan atau workshop ya, siapa yang mau menghadiri nanti akan saya kasih reward. Nah ini bapak kepala sekolah misalnya seperti itu. Rewardnya apa? Berupa mungkin uang saku, mungkin kasih baju atau apa. Nah dia termotivasi untuk ikut hanya karena reward, bukan karena keinginan diri sendiri. Sehingga ketika reward itu sudah didapatkan, ya sudah di sana aku nggak seenakku aja, aku nggak mau mendengarkan itu. Nah itu juga berpengaruh untuk murid-murid kita ketika misalnya
contoh murid kelas 1, 2, 3 yang belum, yang masih kecil gitu ya. Saya dikasih nanti kalau kamu bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit nanti dikasih hadiah. Nah dia cepat-cepat kan 10 menit, padahal itu banyak yang salah. Nah kan bukan begitu ya harusnya. Tetapi kita kita biarkan dulu dia untuk menyelesaikan dulu. Kalau memang benar kita memberikan, bagus, tepuk tangan, kita beli apresiasi, itu diperbolehkan. Tetapi kalau diberi ini yang bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit dikasih hadiah Bu Guru. Nah, mereka akan cepat-cepatan tanpa tahu itu benar apa salah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ketika kita memiliki keinginan dari diri kita sendiri. Jadi itu merupakan salah satu motivasi internal. Jadi siswa kita diminta tolong, contoh misalnya papan tulisnya kok kotor ya, gitu. Tanpa kita perintah, ayo Mbak Dira cepat dihapus, jangan begitu. Kita pancing, papan tulisnya kok kotor ya. Kalau dia punya motivasi internal tanpa kita perintah, dia akan bangun, dia akan menghapus papan tulis kita. Nah, ini motivasi internal. Jadi ada tiga jenis motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ada 3 alasan, yaitu 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua agar dapat penghargaan, agar dapat hadiah, agar dapat reward, yang ketiga dari diri kita sendiri. Kira-kira di antara ketiga ini, Bapak Ibu ini motivasinya murid-murid yang Bapak Ibu guru ini ajar, kira-kira di antara ketiga tadi lebih banyaknya dimotivasi yang keberapa? Keberapa Bu Rina? Ribet ya, kebanyakan ribet ya. Kalau ada yang ribet misalnya mengerjakan matematika, kalau dapat nilai 100 dapat hadiah, biasanya nilainya bagus-bagus ya, ada semangatnya gitu ya. Iya, tapi sebetulnya ribet itu belum tentu baik begitu ya. Mungkin ada lagi di antara ketiga motivasi selain ribet. Kalau dari kelas yang benar ribet, kalau dari kelas yang lain Bu Siska mungkin sama juga karena ribet begitu ya, seperti lomba-lomba ya. Kemarin juga baru ini lomba Marsi ya, siapa Nova ya, kita iming-iming ya. Awalnya tuh gak berani untuk maju, tapi kita beriming-iming nanti dapat hadiah buat beli HP. Nah, semangat dapat juara ya Bu. Ternyata itu juga bisa memotivasi, tetapi tidak sepenuhnya penghargaan itu bisa untuk memberikan motivasi siswa kita. Nah, nanti akan ada penjelasannya untuk itu. Nah, mari kita menganalisis. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pernah kejadian seperti ini Bapak Ibu? Kita beri biar jerah gitu ya, tadi kan hukuman biar jerah gitu. Nah, pernah nggak seperti itu? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju Pak Arif? Tidak setuju, karena termasuk bullying. Karena termasuk bullying. Lalu tindakan Pak Seno terhadap IFA ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman, karena tidak ada kesepakatan bersama. Tidak ada kesepakatan sebelumnya ya, sehingga ketika dia melakukan kesalahan langsung saja dihukum saat itu juga begitu ya. Dan si IFA tadi tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu nanti berdampak mendapatkan hukuman. Ya, nah sekarang apa sih itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah mungkin kalimat atau kata restitusi mungkin sedikit asing ya Bapak Ibu. Ini kemarin juga saya baru dapat, oh ternyata seperti ini, ternyata begitu. Ternyata yang selama ini saya lakukan kepada murid saya itu
ya salah gitu, ada harusnya tidak seperti ini gitu. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Yang penting manut aku, penting kelas antem, kita tidak tahu ternyata berdampak ketidaknyamanan pada murid kita, dan nanti itu dampaknya setelah mereka SMP, SMA itu mereka akan berontak ya. Jadi terkadang kita memerdekakan anak bukan berarti memanjakan anak, bukan berarti seperti itu, tetapi kita memberikan kebebasan mereka untuk memilih kebutuhan belajar mereka. Nah, sekarang restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan serta-merta menghukum, bukan serta-merta memberikan konsekuensi, tapi mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, menanyai kepada mereka, apa sih, kenapa kamu melakukan itu? Pasti setiap siswa itu ada alasannya. Contoh misalnya murid saya sendiri itu di kelas 5B itu ada salah satu murid saya yang dia itu sering tidak berangkat sekolah. Waktu di awal-awal kelas 4 dulu itu sering tidak berangkat sekolah, kemudian PR juga tidak dikerjakan. Kemudian saya dekati, kenapa sih kok seperti itu? Ternyata ada latar belakangnya dari orang tuanya, mungkin dia tinggalnya sama neneknya, bangun saat sekolah tidak dibangunkan sehingga dia tidak berangkat ke sekolah. Nah, itu kita harus memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan. Jangan serta-merta kita marahi, kita hukum seperti itu. Karena ya saya tahu mungkin Bapak Ibu guru ini capek ya mengajar dengan berbagai karakter murid yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, perlakuan kita juga harus kita bedakan seperti itu, sehingga kadang itu kita tanpa sengaja mungkin kita melakukan tindakan yang semena-mena terhadap murid seperti itu. Nah, itu marilah kita coba untuk memberikan ruang kepada murid-murid kita untuk dia menjelaskan mengapa dia melakukan kesalahan dan mengajak dia untuk apa sih yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita harus tanya, kok kamu kayak gini terus, nggak pernah berangkat sekolah, kamu mau jadi apa? Kita ajak dia untuk berpikir, kedepannya mau jadi apa? Teman-teman kamu bersekolah, bisa menghitung, bisa membaca, kamu di rumah terus nggak bisa menghitung, nggak bisa membaca, mau jadi apa nanti kamu ke depannya? Kita harus mengajak dia untuk berpikir. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Sedangkan untuk restitusi merupakan pilihan. Kamu pilih, kamu mau ngapain? Kita kasih kebebasan siswa untuk memilih. Untuk hukuman tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu panjang, karena biasanya mereka akan trauma karena dirasakan trauma. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman waktu sekolah dimarahi gurunya, dipukul mungkin, atau dicubit mungkin, pernah Budinya. Waktu di SMP mungkin ada guru matematika kita yang paling galak itu siapa itu Pak Nur Salim kalau nggak salah. Ya, itu pernah teman saya itu nggak bisa, disuruh ke depan push up, squat. Nah, itu dia akan trauma, dia akan mengingat sepanjang hidupnya. Saya pernah diperlakukan seperti itu oleh guru saya, dipermalukan istilahnya seperti itu. Apakah dia dengan begitu dia akan jerat? Belum tentu. Dia hanya akan mengingat, nanti akan timbul rasa dendam. Nah, kalau yang mereka tidak dituntun dengan baik, nanti akan menjadikan timbul perasaan dendam. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Nah, saat itu saja kita beri konsekuensi. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal ini dengan baik, berarti nanti kalian tidak boleh istirahat. Nanti langsung kita lanjutkan sampai pulang. Nah, mereka harus konsisten dengan konsekuensi itu. Tapi kan jangka waktunya pendek, tidak terus-menerus dan tidak melukai psikis dari murid-murid. Kemudian restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kita berikan penguatan. Dan masih banyak yang lain ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus ini. Nah, itu namanya hukuman.
berbahaya itu apa? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita berikan pilihan mereka untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum ke kesimpulan, di sini ada salah satu contoh apakah ini restitusi atau apakah ini hukuman ataukah konsekuensi. Sebentar. Ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau restitusi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Ya, konsekuensi, karena kalau dia terlambat, dia harus mau mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Artinya dia sudah diberikan kesepakatan sebelumnya. Karena kamu terlambat, hukumannya ya sesuai dengan ketika dia terlambat. Oh, tidak akan terlambat seperti itu. Tapi kalau hukumannya, kalau untuk membersihkan kamar mandi, nah itu baru hukuman karena tidak sesuai dengan konteksnya. Dia kan terlambat sekolah, kok ngosek kamar mandi kan seperti itu. Bukan tugasnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini hukuman. Oke, berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya, karena dia harus bertanggung jawab tadi dengan ulahnya sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini? Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Iya, Bapak Ibu sudah pintar-pintar ini. Ya, masih ada satu lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia terlambat 10 menit saat BCOK sesuai dia lari, ya kan? Begitu. Nah, kita lanjutkan materi. Nah, sekarang kita simpulkan sih apa sih hukuman dan tadi ya, konsekuensi itu bedanya apa sih? Bentar Bapak Ibu. Boleh sambil minum dulu. Ya. Kesimpulannya berarti hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa mengetahui suatu kesepakatan atau pengarahan sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau konsekuensi ini yang membuat guru, tapi murid tahu, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman tiba-tiba dihukum saat itu juga murid tidak mengetahuinya. Ini tadi ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada pernyataan menarik, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu tadi yang disampaikan Bu Rina ya, reward itu ternyata tidak sepenuhnya baik karena ada banyak sekali pengaruhnya, yaitu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan.
Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Penghargaan yang diberikan pada murid dengan cara yang tidak tepat dapat berdampak negatif, bahkan dapat mengurangi motivasi intrinsik pada murid. Ini bertentangan dengan prinsip disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Untuk itu, jika kita ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri murid, kita perlu menghindari pemberian penghargaan yang tidak tepat tadi. Jadi kita harus bisa mengatur. Itu bukan kita sebut sebagai penghargaan. Artinya kita tidak menjanjikan, tetapi kita memberikan apresiasinya. Perbedaannya seperti itu. Nah, restitusi itu memiliki ciri-ciri diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara paling baik serta fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kita kalau tidak sengaja memarahi murid ini, sebetulnya murid ini tersakiti secara psikis, dia akan malu dengan teman-temannya. Nah, restitusi ini membuat murid ini tidak akan mengalami itu, karena kita akan memanggil tersendiri. Murid kita tidak kita marahi di depan teman-teman yang lain, tapi kita panggil, kita gali kenapa dia melakukan ini, dan kita berikan pilihan. Nah, ini akan mengembalikan kepercayaan dirinya dia untuk bisa kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya tadi. Nah, ini untuk materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa sih harus ada keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Apa sih bedanya untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bedanya apa? Bu Siska mungkin. Apa sih bedanya, Bu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, peraturan yang dibuat, yang sudah ada, itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan itu anak ini menimbulkan keyakinan kelas ini seperti apa? Gitu. Yang diinginkan itu seperti apa? Dia yakinnya seperti itu. Kalau peraturan itu seperti tata tertib yang sudah ada di kelas. Ya, terima kasih Bu Siska. Ya, jadi kalau peraturan itu sudah dibuat dan kamu harus mematuhi itu, tidak punya pilihan yang lain. Tapi kalau keyakinan, kamu yang menentukan sendiri mau dibawa kemana ya, mau dibawa kemana sih sekolah kita itu, maksudnya kelas kita itu mau dibawa kemana? Contoh seperti tata ruang misalnya, kita lihat potensi siswa-siswi kita senang menggambar, kita hias aja dengan banyak gambar-gambar. Jangan kita batasi. Nah, yang namanya peraturan itu membatasi kreativitas murid. Nah, kalau keyakinan itu sudah kita sepakati dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita, maunya bagaimana gitu. Contoh misalnya kita membuat peraturan kelas tidak boleh makan dan minum di kelasnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan itu biasanya kalimatnya bukan kalimat yang negatif, tetapi kalimat yang positif, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, jaga kebersihan. Nah, itu kita sama-sama bertanggung jawab semuanya. Jadi bukan atas dasar karena adanya aturan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah, kita harus sadar, kita harus menjaga kebersihan. Seperti ini misalnya nanti kalau sudah selesai, bungkus botol-botolnya dibuang sendiri ke tempat sampah, tidak ditinggal. Nah, seperti itu contohnya, gitu ya. Oke, berikutnya, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi contoh misalnya di kelas kita punya permainan. Bu, dulu permainan apa? Inobel ya, Bu. Dulu apa itu peragamnya? Berupa apa? Papan permainan ingrid. Jawa itu ingrid, mungkin daerah lain sama jenglong ya. Jenglong ya, yang mata gini-gini ya Bu ya. Nah, permainan itu sebetulnya bisa nggak Bu dilakukan dengan berbagai aturan main atau
bisa diinovasikan, disesuaikan juga dengan pembelajaran. Itu yang namanya keyakinan. Jadi dia tidak nanti harus gini ya, dilempar ini nanti yang dapat ini enggak seperti itu. Tapi ini gimana? Ayo kita sepakati aturan mainnya bagaimana. Nah seperti kita tawarkan sehingga karena mereka yang bermain sehingga nanti pembelajaran ini dari murid, oleh murid dan untuk murid. Nah ini yang kemarin sudah saya praktekkan juga di kelas 5 itu permainan menggunakan pelarga berkasih atau permainan ular tangga berkarakter dan berekspresi. Saya kasih kesempatan anak-anak untuk mengatur permainannya. Ini Bu, nanti kita dikasih soal dulu untuk menentukan yang maju dulu. Ya oke. Kalau di ular tangga itu kan kalau lempar dadu, kalau 6 kan lempar lagi, ya kan? Lempar lagi kalau sudah 3 kali balik lagi gitu kan? Nah tapi mereka buat aturan lain ya. Kalau 6 udah Bu berhenti, karena nanti bisa ketemu tangga, bisa ketemu ular. Mereka bikin aturan sendiri. Nggak masalah, karena yang memainkan pun mereka sendiri. Nah, untuk bisa main selanjutnya lewat apa? Lewat soal yang buat mereka sendiri ya. Kita berikan fasilitas sebesar-besarnya siswa untuk berekspresi, untuk mereka mengatur sendiri pola permainan dan mereka akan belajar sendiri. Oh, ternyata tadi kelompok yang A jalan lebih dulu tapi kok kalah. Di tengah-tengah dia dapatnya ular, dia akhirnya turun. Sedangkan kelompok yang jalannya terakhir dia ternyata beruntung, dia dapat tangga terus akhirnya dia yang menang. Nah itu kita bisa jadikan seperti kehidupan itu kan ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya musibah atau ketidakberuntungan ya. Nah itu bagaimana? Mungkin ketika kamu maju jalan dulu kamu sombong, kamu terlalu mengejek teman-teman, aku duluan. Nah, ternyata di depanmu ada ular, kamu nggak tahu, kamu akhirnya turun. Sedangkan temanku yang dengan sabar dia mau sedikit demi sedikit merangkak dapat tangga akhirnya. Itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, dalam kehidupan keberuntungan itu dapat dari apa? Dari usaha, dari doa. Itu ada pelajaran yang mereka ambil dari permainan ini. Selain mereka menguasai materinya karena tadi menjawab soal-soal, mereka juga tahu nilai moralnya dalam kegiatan itu. Nah, gitu. Oke, nah sekarang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini Bapak Ibu guru sebaiknya di dalam kelasnya masing-masing ini membuat sebuah keyakinan atau kita sering kenal dengan nama kesepakatan, sehingga tidak aturan yang dibuat oleh salah satu pihak tetapi oleh kedua belah pihak, yaitu dengan siswa dan murid. Nah kemudian peraturan itu juga atau kesepakatan itu juga tidak permanen, kita bisa tinjau sewaktu-waktu ya, kita bisa ubah, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah gitu. Nah ini salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas yang saya terapkan. Jadi anak-anak saya berikan kertas sticky note itu ya, seperti kertas pembatas gitu ya. Anak-anak saya berikan kebebasan mereka untuk mengatur kelasnya mau apa. Ada yang jawabannya tidak boleh membuang di gelodong ya. Kita biarkan saja dia berekspresi menggunakan kata-katanya. Kemudian ada yang tidak boleh membawa jajan saat pelajaran. Mereka membuat kata-kata sendiri. Ada yang saling toleransi ya, karena mungkin di tempat kami, di kelas kami itu ada dua agama yang berbeda. Ada yang mendapatkan perlakuan yang ini mungkin ketika berdoa atau bagaimana, nah dia harus toleransi, dia begitu. Boleh saja apa yang dia alami, apa yang dia temukan, apa yang dia inginkan ditulis saja dalam yang namanya peraturan atau kesepakatan kelas lewat sticky note. Mereka menulis apa saja yang mereka tulis boleh. Kemudian setelah itu mereka akan menempelkannya di papan itu yang saya buat itu kertas warna-warni biar menarik, biar anak senang ya. Kemudian yang sejenis saya kumpulkan jadi satu. Sedangkan kalimat-kalimat yang masih berkonotasi negatif atau tidak, jangan saya ubah menjadi positif. Karena terkadang itu anak itu kalau orang tua bilang kan ini di mungkin malah kayak di kampung orang dengar seperti itu kan ya. Aja main naik gitu ya. Dia malah naik kan, bukan malah dia setidaknya itu harus kita ganti dengan kalimat dengan kata-kata positif ya, sehingga juga akan memberikan hal-hal atau dampak positif pada diri mereka. Jadi ada dalam benak mereka, di daya rekam mereka itu hal yang positif. Jadi bukan hal yang negatif. Tidak boleh gereja dengan ya cuma gereja. Nah itu karena yang tersimpan dalam memori itu kalimat
gerejeknya tadi, nah seperti itu. Nah ini mereka menempelkan apa yang sudah dituliskan, kemudian saya mengelompokkan sehingga nanti akan terbentuk sebuah kesepakatan kelas. Lalu kesepakatan kelas ini kita tempel di dinding agar mudah dilihat oleh anak-anak. Anak-anak juga bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, manusia atau siswa ini punya 5 kebutuhan, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Kita harus memperhatikan itu. Kita tidak boleh semena-mena dengan anak didik kita. Kita harus tahu apa sih kebutuhan dari siswa-siswa kita. Dia butuh kesenangan, dia butuh kasih sayang. Ada yang anak yang suka ngelendot, itu pernah nggak saya punya murid yang senangnya ngelendot gitu. Saya ada kemarin tuh muridnya Bu Siska itu waktu renang itu di ngelendot minta gendong terus sampai Bu Siska itu sekarang ngelendot terus. Nah itu berarti dia kayak cari perhatian. Nah jangan seperti itu ya. Ya kita arahkan dia itu main sama teman-temanmu, Bu Novi tak aman dulu. Tapi jangan serta-merta langsung kita menolak, tapi kita berikan ya dia diajak gendong sebentar. Jangan terus-terusan, nanti dia akan jadi manja. Itu cara kita untuk tarik ulur ya. Jadi itu ada. Kemudian ada juga murid-murid yang kalau istirahat itu malah dia nggak mau jajan, malah berhubung sama gurunya. Pernah kayak gitu ya Pak Siapa? Apalagi anak-anak kecil itu mereka mesti gini terus dilihatin Pak Siap apa nulis gitu, pernah seperti itu ya? Itu dia butuh kasih sayang itu Pak Siap ya. Murid-muridnya butuh disayangi. Oh gurunya juga butuh kasih sayang dari murid-muridnya ya. Ya tadi dan juga butuh penguasaan. Murid itu kadang butuh penguasaan. Dia ingin diakui, dia ingin didengar. Ya, dia ingin diberikan apresiasi. Ya, anak bagus, hebat gitu ya. Dia misalnya bisa menyelesaikan udah selesai. Terutama anak-anak kecil di kelas rendah ya bersih ya. Dia pasti sudah selesai tuh ya pokoknya maju pengen langsung dapat nilai. Padahal nanti dulu gitu kan, bersih baru apa dulu. Nanti yang selesai ditahan dulu, diteliti lagi. Enggak, dia ingin diakui. Betul nggak? Betul Bu. Seperti itu. Nah, itu ingin ada penguasaan. Ya, senang kalau dapat 100 ya. Biasanya kalau dapat 100 itu dimarahin sama Bu. Apresiasi apa Bu sih? Kalau dapat 100, oh bagus, pinter, gitu sih ya, diberi apresiasi seperti itu. Ya boleh ya seperti itu. Atau mungkin diberi bintang ya. Kalau Bu Yuni sering ya di TK gitu ya dikasih bintang gitu ya. Kalau bagus bintangnya 5 kayak gitu ya. Saya pernah punya murid les itu kelas 1. Dia kalau setelah mengajarkan harus minta bintang karena di sekolahnya itu seperti itu. Jadi setiap dia dapat 100 itu saya kasih bintang 5. Tapi kalau tulisannya kurang rapi ya bintangnya 4 dan seperti itu ya. Jadi mereka senang akhirnya dia dapat apresiasi. Tapi itu setelah mereka terjadi bukan sebelum. Kalau sebelum kan berarti tadi iming-iming ya. Itu kan nanti berdampak yang tidak baik untuk anak. Kemudian dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalnya seperti kita kalau sedang lelah itu kan ingin healing gitu ya. Itu kebutuhan juga. Perlu itu, kita perlu berekreasi, kita perlu healing ya. Sudah lelah, sudah capek gitu. Perlu, jangan sampai kita tahan atau jangan sampai artinya jangan sampai kita malah tidak kita penuhi kebutuhan dasar kita. Nah, itu penting sekali ya. Oke, berikutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu bisa jadi seorang penghukum, bisa membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ini. Kamu kok gitu sih? Bu Novi itu lo salah apa? Kamu kok nggak mau? Bu Novi itu lo naik kerjaan PR ayo, anak dikerjain semua. Bisa kok Bu Novi itu salah apa? Itu membuat merasa bersalah. Nah itu tidak baik juga untuk siswa dia tidak akan berpikir dia malah justru takut kalau membuat guru semakin merasa bersalah. Kemudian posisi teman ya. Kita biasanya kalau teman itu kan dengan
seperti ada kedekatan, kita pegang pundaknya, ya asik, nggak apa-apa ya, dikerjakan lagi, jangan ngomong terus sama belakangnya, itu pendekatan atau kontrol guru sebagai teman. Kemudian monitor atau memantau, ini ngawasi ada yang kayak gini ya, rame gitu ya. Ya, dia nggak mau kan? Kalau dia mau turun, kadang itu langsung takut. Oh berarti kayak ini kayaknya budi dasar gitu. Iya, karena aku mau ngomong kok ya. Ya dia tahu itu posisi kontrol guru sebagai pemantau, ya sebagai pemantau. Nah itu dia kan tahu dengan sendirinya. Tapi ya ada gitu anak yang besar, aku dan gurunya mana ya bisa ada kayak seperti itu ya. Nah kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Nah manajer ini dia menunjukkan tanggung jawab. Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi pemantau, dia juga bisa memberikan kebebasan dia untuk berpikir kenapa kamu melakukan itu. Nah dengan melalui segitiga restitusi tadi. Nah ini posisi kontrol guru yang berbuat, guru berkata, dan hasilnya nanti kalau penghukum seperti itu, kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak sama ibu, gitu kan, kita tidak langsung kan kadang ngomong seperti itu ya. Nah ini anak-anak akan menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Kalau kita dengan tadi membuat orang merasa bersalah, kalau teman dia akan ketergantungan, jadi tidak baik juga kalau dengan terusnya. Terus kalau manajer, nah ini menguatkan watak atau karakter dari siswa kita. Nah ini tadi, kemudian ada motivasi eksternal dan intrinsiknya. Kita lanjutkan. Ya ini yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah diciptakan serta mengikuti secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah ini, jadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini kita dengan kata-kata gak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu saja, temanmu juga pernah seperti itu. Jadi dia biar tidak merasa tersudut, hanya aku sih salah gitu. Ada temennya, kita berikan istilahnya kayak biar dia berbesar hati, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu melakukan itu. Nah kamu ada nggak cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah setelah dia tahu alasannya apa, nah kamu kemarin menyepakati nilai-nilai apa saja di kesepakatan kelasmu. Terus kamu nanti pengen jadi orang seperti apa kalau kamu seperti itu. Dia kita ajak untuk berpikir. Nah itu 3 sisi dari segitiga restitusi tadi, dia menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kita cari tahu alasannya, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi biar dia berpikir, kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah motivasi internal. Nah ini cara salah satu kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya dulu, ya. Kita stabilkan dulu, tidak langsung kita marahi. Kemudian kita validasi kebutuhannya, kita tanya alasannya apa. Itu kamu kayak gitu penting nggak buat kamu? Terus kamu bisa melakukan lebih baik nggak besok lagi ya? Seperti itu. Kita tanya, kita gali. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu yakini selama di kelas tadi, seperti itu. Nah ini nanti ada video pengalaman pelaksanaan segitiga restitusi, bisa dilihat di link YouTube. Nanti bisa saya bagikan di grup WhatsApp saja ya, karena materi kita ada. Ya, jadi cukup itu saja untuk materi saya hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Semoga kita bisa memberikan pengaruh pembelajaran yang lebih baik lagi, memberikan budaya positif. Hal-hal yang kemarin yang kita lakukan kurang tepat bisa kita perbaiki untuk berikutnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penggawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang luar biasa, beri plus spesial buat Bimo Hingga ini.
jadi materi ini membuat kita meraba-raba ya Ibu ya. Bapak Ibu, meraba-raba kita itu guru seperti apa, di posisi mana, sudah kita menjadi manajer, di posisi manajer. Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin ada yang bertanya, kami beri kesempatan 3 orang penanya ya Ibu. Bapak Ibu silakan. Ya, pertama Pak Arif dulu, Bu Siska, kemudian satu lagi, 2 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan kaitannya dengan reward atau penghargaan atau bisa dikatakan sebagai hadiah. Mohon dijelaskan karena dijelaskan sekali lagi kenapa pemberian penghargaan atau hadiah ini kurang baik terhadap siswa atau murid, karena kebanyakan dari kita khususnya untuk teori motivasi dalam berpikir atau mungkin behaviorisme ini kan teori yang sangat mementingkan kaitannya dengan reward atau pemberian penghargaan untuk motivasi dalam belajar. Terima kasih. Bagaimana Bu Nafika, langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Ya, langsung jawab dulu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Arif tadi tentang penghargaan ya. Bisa saya putar lagi slide-nya. Tadi di bagian penghargaan ada banyak sekali dampaknya ya Pak Arif ya. Bisa jangka pendek, juga bisa jangka panjang. Nah, ini ya. Nah, dari kesekian dampaknya ini, kalau saya lebih tertarik di yang penghargaan itu merusak hubungan. Nah, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu murid kita, akan menimbulkan rasa iri oleh murid lain. Ya, kok dia terus. Nah, ini yang pernah saya alami juga itu kemarin itu menurut saya Mas Ayu itu memang saya katakan bukan saya istimewakan ya, karena dia mau lomba sehingga saya beri perlakuan sedikit berbeda. Itu ada nyeletuk Mas Ayu, anak kesayangan Ibu Novi. Nah, itu loh yang harusnya kita hindari, karena biasanya yang dapat penghargaan ya anaknya itu aja gitu. Biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian dia akan tergantung. Misalnya gini, kita terbiasa memberikan penghargaan, dia akan tergantung hadiah apa Bu? Nah, misalnya kayak kemarin saya ayo kerjakan, memang dapat 100 ya. Misalnya kemarin kita ada kayaknya tuh kasih hadiah Bu, gitu ya kan? Nah, itu dia akan tergantung, dia akan menjadi anak yang peminta. Kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak akan sungguh-sungguh mengerjakan. Nah, seperti itu. Terus anak yang dia tidak pernah mendapat, dia akan merasa paling yo ke aku sih, paling yo ibu sih, seperti itu. Nah, bagaimana kita seharusnya kita tidak perlu memberitahukan akan ada reward, tapi cukup kita lihat perkembangan mereka setelah mereka menunjukkan hasilnya, baru kita apresiasi. Boleh kita berikan reward berupa tepuk tangan, berupa kata-kata, atau mungkin berupa sebuah benda, monggo itu terserah, tetapi biar mereka berproses dulu, baru kita berikan reward. Nah, seperti itu. Tidak kita semata-mata mereka tergantung, gambar rewardnya aku tidak mau. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu berdampak baik. Maka pemberian reward itu harus juga diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu, juga tepat guna, seperti itu. Gitu Bapak Arif. Kalau dalam materi pembelajaran, dalam berinteraksi, ini kan kadang ada tanya jawab, kemudian ada anak yang lebih aktif, otomatis dia akan cepat menjawab. Ini kira-kira untuk penghargaannya mungkin tepuk tangan bersama-sama, itu boleh Pak? Ya, itu namanya apresiasi. Ya, jadi kita berikan apresiasi secara spontan. Jadi tidak kita rencanakan, seperti itu. Yang bisa jawab nanti tak kasih hadiah. Nah, itu loh yang namanya reward itu. Tapi kalau kita tepuk tangan, ya kan sama kayak ini nggak bisa jawab, biar kita tepuk tangan ya gitu. Kan bisa saja kita dengan kita kemas kalimat atau kata-katanya, begitu saja.
Gitu, begitu Pak Arif bisa diterima. Oke, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaan berikutnya. Lagi selanjutnya, Bu Siska silakan. Ya, di sini tentang posisi kontrol ya. Posisi kontrol apa yang baik atau yang ideal yang bisa digunakan kita atau yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siska. Pertanyaannya posisi kontrol apa? Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Kalau nggak salah ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian tadi pemantau, kemudian teman dan manajer. Dari kelima ini yang efektif dan efisien kalau menurut saya itu ada 2, yaitu sebagai teman dan manajer. Tapi kita tidak bisa terpisah atau teman saja atau manajer saja. Dua-dua ini saling berhubungan. Sebagai teman kita bisa menggali dia keinginannya apa atau kita mendekati melalui pendekatan-pendekatan itu sebagai teman. Karena kalau anak kecil, anak TK, anak SD kelas 1, 2 ditanya kamu kenapa kok kayak gitu kan nggak bisa jawab dia. Dia kan kalau masuk kita jadi manajer kan dia nggak tahu mau apa, dia belum bisa mengungkapkan. Nah itu sebagai teman kita pancing, kita pantau, itu posisi kita sebagai teman. Dari posisi kita sebagai teman itu nanti kita memposisikan sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Jadi tidak serta-merta. Jadi ketika dia sudah mulai mengalir kita bisa mengikuti. Oh ternyata seperti ini. Dia nanti akan dengan sendiri bercerita. Biasanya anak itu akan bercerita. Seperti kemarin ada anak yang jatuh misalnya, itu kan dia hanya nangis. Kita jadi teman dulu. Kenapa? Kayak gitu terus. Nanti kita tanya-tanya, dia akan dengan sendirinya akan bercerita seperti itu. Begitu Bu Siska? Ya, misalkan kalau ada sudah kita pancing, sudah kita beri arahan, anaknya ini tetap kekeh, dia tidak mau cerita dan dia hanya menangis. Sikap kita sebenarnya bagaimana? Ya, itu tugas guru sebagai teman tadi. Kita harus bisa mendekati, harus ada pendekatan, harus bisa menggali. Karena ada anak tipe anak yang introvert gitu ya, tidak mau terbuka dengan apa yang dia kalau kesahkan. Nah, itu kita tidak bisa langsung sekali waktu. Nah, itu bisa kita sisipkan juga posisi kontrol kita sebagai pemantau. Artinya bukan yang memantau tadi, tapi kita mengamati keseharian dia, mengamati dia itu kesukaannya apa, dia itu kenapa kok dia seperti ini. Misalnya dia nggak mau berbaur dengan temannya, kenapa dia ditanya diam saja, kenapa? Kita amati dari gerak-geriknya. Kita kan dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam dalamnya setiap harinya kan bertemu mereka dengan anak-anaknya. Itu kita bisa gunakan posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau dan juga manajer untuk mendalami karakter murid didik kita. Nah biasanya memang kita biarkan dulu dia menangis, biarkan dulu, nanti kita dekati mungkin apa maunya ngomong apa, mau makan dulu apa minum atau apa, kita kasih dia kebebasan untuk menenangkan diri terlebih dahulu begitu. Nah setelah itu baru kita bisa masuk. Jadi jangan langsung kita masuk karena ada anak yang seperti itu dia nggak akan mau cerita, dia menangis saja misalnya. Begitu Bu Siska? Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Oke, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Bapak Ibu Guru masih ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, Bu Dina. Mau menanggapi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam pembelajaran ketiganya itu apakah boleh diterapkan? Apakah salah satunya harus dibuang, salah satunya harus dihilangkan? Apakah lebih baik memakai salah satu di antara ketiga tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Di antara hukuman, restitusi dan konsekuensi tadi kan kita sudah tahu perbedaannya apa. Nah, di antara ketiga itu yang menguntungkan atau berpihak kepada murid itu adalah restitusi. Jadi kita sebaiknya menggunakan yang restitusi karena menurut Ki Hajar Dewantara itu salah satu pendidikan itu adalah menuntut dan berpihak kepada siswa atau menghamba pada anak. Kalau kalimat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, nah itu maknanya sangat luar biasa. Artinya kita berikan kebebasan mereka untuk menentukan arah mana. Seperti yang saya sampaikan, kita nggak bisa membuat padi menjadi jagung, tapi kita hanya bisa
tidak serta-merta siswa itu langsung memahami, Mbak. Nah, tetapi kita perlahan, kita kikis lah yang namanya hukuman sama konsekuensi, kita kikis terlebih dahulu, kita gunakan sebuah kesepakatan tadi begitu. Sudah? Ya, selanjutnya Pak Sihat. Sudah? Sama? Terima kasih. Dari 6 poin tadi saya lebih tertarik ke 2.2 yaitu motivasi. Meskipun sebenarnya dari 6 topik ini sangat bermanfaat dan sangat istilahnya sangat berarti untuk kita semua. Tentu saja ini sebuah ilmu baru. Namun kali ini kami ingin menanyakan kaitannya dengan teori motivasi, khususnya untuk kelas rendah, Bu Nabi. Jadi untuk kami sendiri kan memegang kelas rendah. Di sini bagaimana caranya yang tepat, atau yang lebih tepatnya itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam diri ataupun intrinsik tadi, khususnya untuk kelas rendah. Jadi kalau kita pikirkan kadang anak-anak memang belum ada rasa motivasi dalam diri itu belum ada, sehingga kita perlu menumbuhkan. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Siap ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan terutama anak kecil yang kadang mereka itu belum tahu sekolah ini apa sih gitu ya. Aku sekolah ini apa sih gitu ya. Nah, itu kita harus bisa memberikan pembelajaran yang bermakna yang bisa menjadikan mereka akan ingat sepanjang masa. Saya dulu pernah punya guru kelas 1 misalnya, sabar sekali mengajar, diajari nyanyi, diajari membaca, seperti itu. Mungkin kita bisa memberikan perhatian yang lebih karena anak-anak kelas 1, 2 ini tentunya berbeda dengan anak-anak kelas 3, 4, 5, 6 yang bisa kita lepas ya, atau bisa kita tanamkan konsep yang lebih tinggi ya. Tapi kalau kelas 1, 2 itu lebih banyak perhatian, maka sebetulnya kelas 1 dan kelas 2 itu tidak perlu menguasai materi yang segitu banyak. Sebetulnya seperti itu, tapi bagaimana mereka melihat dunia nyata secara kontekstual ya, kita ajak mereka untuk mungkin belajar lewat alam, belajar dengan alam, belajar dengan pengalaman, belajar dengan melalui inspirasi, mungkin dengan cerita. Seperti tadi kita petakan anak-anak ini suka yang bagaimana, kinestetik atau audio atau visual. Kalau audio berarti dia dengan mendengarkan cerita, dia senang dengan hal-hal yang dengan yang menyimak. Kalau visual dengan gambar, kita tampilkan misalnya tidak harus dengan PowerPoint ya, kita bisa tampilkan gambar-gambar nyata seperti itu Pak. Misalnya hewan yang melahirkan itu ciri-cirinya yang bagaimana misalnya. Nah, itu kita lihat, kita buka gambarnya, kita cari videonya seperti itu, perbedaannya apa kayak gitu. Terus kalau kinestetik dia berarti gerak, anak-anak kecil itu kan aktif sekali bergeraknya. Nah, itu kita kemas pembelajaran yang banyak menumbuhkan gerakan-gerakan, misalnya bermain puzzle atau mungkin mencocokkan gambar atau mungkin apa yang sekiranya itu tertarik, membuat mereka itu tertarik. Jadi belajar sambil bermain seperti itu kalau untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita tidak seharusnya sebetulnya untuk materi-materi yang sebesar itu, karena pembelajaran itu juga pembelajaran yang nyata, pembelajaran yang misalnya kayak mata itu untuk apa, telinga untuk apa, itu kan kita hal yang kita temui sehari-hari. Nah, itu kita ajak mereka untuk ini aja pembelajaran secara kontekstual seperti itu. Mungkin bisa dikemas dengan lagu, dengan permainan seperti itu, sehingga mereka akan antusias. Besok aku mau diajari Pak Siap apa ya. Mereka pagi itu semakin semangat untuk belajar, senang gitu diajar sama Pak Siap. Enggak diajar kok agak gara tugas terus ditinggal, atau kalau enggak gitu ya dimarahi, kalau enggak gitu diceramahi ya. Anak kan jadi bosan. Nah, kasih pembelajaran yang menantang mereka, menarik dengan semua panca indera mereka itu bergerak seperti itu. Begitu Pak Siap. Bagaimana Pak Siap? Sudah tambah? Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Iya, baik sudah. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hebat ya Bu Novi ya. Tepuk tangan ya. Baik, demikian serangkaian acara kita pada hari ini. Diseminasi
Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 1 Mulyoharjo bersama Ibu Novika Indriati SPD. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Solikul Huda, SPDI, Guru Agama Islam di SD Negeri 1 Mulyoharjo, sekaligus sebagai peserta diseminasi budaya positif oleh Ibu Novika Indriati SPD, sekaligus sebagai guru penggerak. Di sini saya akan memberikan testimoni atas diseminasi yang sudah dilaksanakan tadi, bahwa sebelum mengikuti diseminasi ini saya berpikir bahwa khususnya pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, yaitu pada penghargaan, ya, sebelumnya saya berpikir bahwa penghargaan itu sangat bagus diberikan kepada anak, ya, terutama untuk hadiah sebagai motivasi untuk belajar. Tetapi setelah mengikuti diseminasi oleh Bu Novika, saya berpikir bahwa tidak selamanya penghargaan atau hadiah ini sifatnya bagus terhadap anak. Tergantung konteks penggunaannya, dalam penggunaan penghargaan, hadiah maupun hukuman, kita bisa memposisikan yang lebih baik. Terima kasih atas pelatihan pada hari ini, sangat bermanfaat sekali, sudah disampaikan oleh Bu Novika dengan sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siska dari SDN 1 Mulyoharjo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Novika Indri yang telah memberikan saya wawasan lebih luas lagi ketika melakukan diseminasi budaya positif di SD kami. Ya, ketika Bu Novi menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak, karakter anak dengan memberi sanksi atau memberi hukuman atau bagaimana, ternyata itu dampaknya sangat luar biasa karena itu akan berdampak sangat panjang. Lah, ketika Bu Novi memberikan penjelasan kepada saya sedikit mengerti bagaimana cara mengatasi anak yang betul-betul butuh perhatian khusus dari kita dengan cara yaitu rehabilitasi segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Novika Indri. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan. Saya kemarin berbuat salah karena tidak membawa dasi ke sekolah. Tetapi Bu Novi tidak menghukum saya, malahan menasihati saya untuk memperbaiki salah saya di sekolah. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.